Bayangkan, kalian berdiri di tepi pantai, memandang ke laut yang seolah tak berujung. Begitulah perasaan kita saat menatap alam semesta ini. Apakah benar kita bisa melihat segalanya? Apakah ada batas bagi manusia dalam mengungkap rahasia bintang-bintang dan galaksi dari kejauhan? Sejak dahulu, kita telah berusaha memahami langit, mencari tahu seberapa jauh mata manusia dapat menembus ruang yang gelap. Kini, dengan teknologi yang semakin canggih, kita mampu melihat lebih dalam dari sebelumnya. Namun, ada satu pertanyaan besar yang tersisa, yaitu sampai sejauh mana sebenarnya kita bisa melihat alam semesta? Apakah ada batas yang menghalangi pandangan kita? Untuk memahaminya, mari kita eksplorasi lebih dalam dan temukan jawabannya bersama. Jadi, memang ada batasan tertentu bagi manusia dalam mengamati alam semesta, yang dikenal sebagai cosmic horizon. Batas ini ada karena alam semesta memiliki kecepatan cahaya sebagai batas kecepatan tertinggi, sehingga hanya cahaya dan informasi dari berbagai objek yang berada dalam jangkauan tertentu yang dapat mencapai kita sejak alam semesta terbentuk sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Pertama-tama, kalian harus mengenal dengan apa yang namanya light horizon atau cakrawala cahaya. Cakrawala ini ditentukan oleh jarak terjauh yang cahaya bisa tempuh sejak Big Bang. Karena alam semesta berkembang terus-menerus, benda-benda yang kita lihat sekarang berada lebih jauh dari 13,8 miliar tahun cahaya. Objek-objek terjauh yang kita amati sebenarnya berada sekitar 46,5 miliar tahun cahaya dari kita, karena ruang itu sendiri juga mengembang. Batas ini mengindikasikan seberapa jauh kita bisa mengamati secara teoretis menggunakan gelombang cahaya. Yang kedua, mari kita mengenali redshift atau peluruhan cahaya. Ketika kita melihat lebih jauh, objek-objek bergerak lebih cepat menjauhi kita, menyebabkan fenomena redshift atau pergeseran cahaya ke arah merah. Pada titik tertentu, objek bergerak begitu cepat sehingga panjang gelombang cahayanya melebihi kemampuan deteksi instrumen kita, sehingga kita tidak bisa lagi mengamatinya. Yang ketiga, ada juga latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. CMB adalah sisa radiasi dari Big Bang dan menjadi titik terjauh yang bisa kita amati secara langsung menggunakan gelombang elektromagnetik. Radiasi ini berasal dari 380.000 tahun setelah Big Bang, saat alam semesta pertama kali menjadi transparan bagi cahaya. Di luar CMB, alam semesta tidak tembus cahaya, sehingga kita tidak bisa melihat lebih jauh dari itu. Yang keempat, kita tidak bisa melupakan tentang inflasi kosmik dan alam semesta terpisah. Ada kemungkinan bahwa berbagai bagian alam semesta lainnya berada di luar cakrawala pengamatan kita karena adanya inflasi kosmik yang memperluas ruang waktu begitu cepat pada awal terbentuknya alam semesta. Benda-benda yang berada di luar batas ini tidak mungkin bisa kita amati, karena mereka terpisah dari alam semesta teramati saat ini. Dan yang terakhir adalah batas teknologi dan deteksi. Selain batasan fisik, ada juga batasan teknologi. Meskipun teleskop modern seperti James Webb mampu mengamati lebih jauh dan lebih dalam, deteksi kita masih terbatas pada panjang gelombang tertentu dan kemampuan resolusi instrumen. Jadi, dari berbagai hal tadi, atau bisa kita simpulkan menjadi cosmic horizon, menjadi batas pengamatan manusia terhadap alam semesta. Apapun yang terjadi di luar batas ini tidak akan pernah bisa diamati atau dijangkau secara langsung karena keterbatasan alam semesta itu sendiri. Ini artinya, manusia memang tidak akan pernah benar-benar mengamati ujung alam semesta. Bahkan dengan teknologi canggih sekalipun, kita terbatas oleh fenomena kosmis yang mengamati seberapa jauh kita bisa melihat. Alam semesta bukan sekedar ruang kosong tanpa batas. Ia memiliki struktur dan hukum fisika yang mengatur bagaimana cahaya dan informasi bergerak. Oleh karena itu, ujung alam semesta tetap menjadi sesuatu yang tidak terjangkau. Nah, dari sini, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ujung alam semesta? Ketika kita berbicara tentang ujung alam semesta, kita sebenarnya merujuk pada beberapa konsep yang lebih luas dan juga kompleks. Jika kita menganggap ujung alam semesta sebagai jarak terjauh yang dapat dijangkau oleh cahaya, maka batas ini
ditentukan oleh cosmic horizon tadi. Misalnya berbagai objek yang berada lebih jauh dari 46,5 miliar tahun cahaya tadi tidak mungkin diamati karena cahaya dari sana belum sampai atau tidak akan pernah sampai pada kita akibat ekspansi alam semesta yang terus terjadi. Jika kita menganggap ujung alam semesta sebagai waktu, maka itu artinya cahaya yang kita terima dari galaksi-galaksi jauh adalah gambar masa lalu mereka, bukan kondisi mereka saat ini. Maka ujung waktu alam semesta pun terbatas karena kita hanya dapat mengamati alam semesta sejauh masa lalu yang dapat dipantulkan melalui cahaya saja. Kemudian, jika kita menganggap ujung alam semesta dalam dimensi yang tidak terjangkau, maka beberapa teori fisika modern seperti teori multiverse mengusulkan adanya ruang-ruang alam semesta lain yang tidak terhubung dengan alam semesta kita. Jika konsep ini benar, maka ujung alam semesta kita hanyalah satu bagian dari keseluruhan alam semesta yang lebih luas, dan ini pun tidak akan pernah bisa kita amati. Selain itu, ada juga sebuah teori yang menyatakan alam semesta mungkin berbentuk melengkung seperti permukaan bola. Dalam skenario ini, perjalanan ke arah tertentu pada akhirnya dapat membawa kita kembali ke titik awal seperti mengelilingi sebuah planet. Jika memang demikian, ujung alam semesta tidak benar-benar ada dalam arti tradisional, tetapi lebih menyerupai batas ilusi yang muncul karena kita terbatas dalam persepsi ruang 3 dimensi. Dari semua itu tadi, bisa kita simpulkan jika batas pengamatan manusia tidak hanya ditentukan oleh teknologi saja, tetapi berbagai prinsip alam semesta itu sendiri. Ujung alam semesta bisa berarti batas fisik, batas waktu, atau bahkan batas pengetahuan kita. Dan semua itu menunjukkan bahwa ada wilayah alam semesta yang akan selalu berada di luar jangkauan kita. Hal ini membuat alam semesta penuh misteri yang mungkin tidak pernah sepenuhnya terpecahkan, memberikan ruang bagi sains dan imajinasi kita untuk terus berkembang. Meskipun kita mungkin tidak akan pernah mencapai ujung alam semesta, batas ini justru menjadi daya tarik yang terus menggugah rasa ingin tahu manusia. Batas yang tidak terjangkau ini telah memunculkan berbagai pertanyaan mendalam dalam sains, filsafat, bahkan spiritualitas. Sementara teknologi terus berkembang, kita menyadari bahwa pemahaman kita masih sangat terbatas dibandingkan dengan luas dan kedalaman alam semesta. Batas-batas ini mungkin tidak pernah kita lampaui, tetapi justru dengan adanya batas-batas inilah pengetahuan kita akan terus berkembang. Dari mulai teori relativitas khusus Einstein hingga teori kuantum, para ilmuwan telah menemukan berbagai prinsip yang membantu kita memahami cara kerja alam semesta, meskipun pada akhirnya berbagai prinsip itu malah menunjukkan batas yang lebih mendalam pada pengetahuan kita. Pada akhirnya, alam semesta yang tidak berujung ini mengingatkan kita semua pada betapa kecilnya kita di antara alam semesta yang sangat luas dan misterius, serta memberikan inspirasi untuk terus belajar dan juga bertanya. Alam semesta yang tidak terbatas ini mengajarkan kita semua tentang kerendahan hati dan sekaligus keberanian untuk bermimpi melalui cakrawala yang terlihat dan menjelajah apa yang mungkin selama ini hanya ada dalam imajinasi kita. Teruslah memandang langit, karena di sana misteri alam semesta selalu menanti untuk dijelajahi.